Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar ya, dan selalu happy dimanapun kita berada. Di video ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, muatan SPDP, atau Seni Budaya dan Prakarya, kompetensi dasar 3.1. Materi yang kita pelajari adalah karya gambar cerita. Yuk, kita simak melalui video ini ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan. Nah, gambar cerita sering kita temui pada buku pelajaran, poster, cerita bergambar, dan komik. Berikut ini adalah contoh gambar cerita berupa poster. Dan contoh lainnya adalah cerita bergambar berjudul Ikan dan Kak Diko. Pada penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa contoh gambar cerita adalah cerita bergambar. Nah, apa sih perbedaan antara gambar cerita dan cerita bergambar? Oke, gambar cerita adalah gambar yang bisa diceritakan walaupun tanpa melihat teks dan menggunakan ilmu bahasa rupa di dalamnya. Contohnya, poster. Sedangkan cerita bergambar adalah kisah yang diceritakan dengan gambar yang menerangkan teks tertulis, sehingga yang menjadi fokus adalah teks tulisannya, dan gambar hanya sebagai pelengkap. Contohnya adalah cerita bergambar berjudul Ikan dan Kak Diko pada penjelasan sebelumnya. Contoh lain dari cerita bergambar adalah sebagai berikut, berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, terdapat gambar yang menarik. Yang kedua, memiliki unsur teks tulisan dan gambar. Ketiga, menyampaikan cerita suatu kejadian, pesan, atau usulan. Dan adanya kesesuaian antara gambar dan teks tulisannya. Nah, gambar cerita memiliki beberapa fungsi ataupun manfaat. Yang pertama, dapat menarik perhatian pembacanya. Yang kedua, memperjelas pesan, alur cerita, atau isi ceritanya. Yang ketiga, menambah nilai artistik atau keindahan pada tampilan sebuah cerita atau pesan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai alat promosi produk barang dan jasa atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Juga dapat mengungkapkan perasaan pembuatnya. Lalu, apa saja ya langkah-langkah dalam pembuatan gambar cerita? Oke, yang pertama kita menyiapkan bahan, bisa berupa kertas ataupun kanvas. Dan kita juga menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Alat-alat tersebut harus menyesuaikan dengan teknik pewarnaan yang akan kita pilih. Apakah teknik pewarnaan kering ataupun teknik pewarnaan basah. Yang kedua, kita menentukan tema dari gambar cerita yang akan kita buat. Selanjutnya, kita membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan dari gambar. Kemudian, langkah keempat adalah penyelesaian gambar dengan cara menghapus garis yang tidak diperlukan, serta mewarnai gambar sesuai dengan teknik pewarnaan yang kita pilih. Pewarnaan gambar cerita merupakan langkah terakhir dalam pembuatan gambar cerita. Dalam mewarnai gambar cerita, kita bisa menggunakan teknik pewarnaan kering ataupun teknik pewarnaan basah. Teknik pewarnaan kering merupakan teknik pewarnaan yang tidak memerlukan air ataupun minyak untuk mengencerkan zat pewarnanya. Contohnya adalah spidol, krayon, pastel, dan pensil warna. Ada pula teknik pewarnaan basah. Teknik pewarnaan basah merupakan teknik pewarnaan yang memerlukan air atau minyak untuk mengencerkan zat pewarnanya. Contohnya adalah cat air, cat minyak, dan tinta bak atau tinta Cina.
Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.